Nah, ada lagi satu berani, saya tak mau sebutkan orangnya lah. Berani nih, wah, sekarang dia reaktif. Mau balik bininya nyerana dia tak usah balik. Akhirnya isolasi tempat kita, upel kes. Ada satu orang, baru dia nelpon makan apa, kau kan berani, saya bilang, kau beli nasi padang sana, saya bilang. Manaskan gitu aja, kayak gitu. Saya melihat beberapa daerah harus hati-hati dalam membuka new normal ini ya. Dia harus lihat data betul, tadi sampaikan Presiden tentang data tentang keterjangkitan. Ya, kalau memang masih fluktuatif tinggi, nggak usah buka, paling tempat ibadah aja, itu pun dengan pembatasan tertentu. Harus melakukan rapid test sebanyak-banyaknya. Ya, terserah orang lah mau percaya atau enggak, meragukan atau enggak, harus. Nah, kita ambil contoh Pontianak. Tapi Pontianaknya nggak boleh lengah sekarang nih. Ya. Pontianak ketika dilakukan rapid test sampai 18.000 orang, maka diperoleh 584 ya yang reaktif. Tapi dalam waktu 2 minggu, ya reaktif itu tinggal 90. Nah sekarang mungkin nggak sampai 50 lagi, ya. Nah kemudian yang positif sembuhnya banyak. Nah karena supaya tingkat penyebarannya rendah, karena R0 kita, tingkat keterjangkitan kita, yang paling tinggi itu Sambas. Kenapa Sambas? Karena resiko TKI yang kembali. Sambas itu 5,6 tidak salah. Artinya satu orang yang positif, yang reaktif bisa menjangkiti 6 orang. Kalau kota itu 0,97, artinya satu orang jangkiti satu. Singkawang 0,86, Ketapang 0,846. Nah sekarang dengan kasus beberapa ini, Ketapang lebih tinggi. Nah, saya sudah ingatkan waktu itu, sampai saya bilang Pak Panji ya, tolonglah itu kepala dinas kesehatannya lebih berinisiatif untuk melakukan rapid test. Oh sudah Pak, ya cuma 500, saya bilang 540-an, 500 ya, nggak sampai 540, tapi yang reaktif 57. Nah, Pontianak memang 584, tapi dari 18.000. Nah dia 57 dari 500-an. Artinya dia Pontianak itu di bawah 5%, ini normal. Seluruh Indonesia itu yang di rapid test, yang non reaktif dan reaktif itu harusnya yang normal itu di bawah 5%. Nah, Belawi 12% waktu itu hitungan kita 12,6. Ini hati-hati saya bilang. Itu belum ada kasus beliau. Oh ya gini. Nah akhirnya kena juga. Nah tambah lagi kemarin 5 jadi 12 sekarang. Nah Skadau ikut, dia bilang terus lakukan. Nah Skadau ini dengan kasus sembuh 4 ini, nggak salah yang kasus positifnya selesai. Artinya klasternya pun ini klaster jemaah tabligh yang di Goa selesai dia. Ya, nah Kaposulu Kayong juga selesai nih, karena itu jemaah tabligh di India. Nah, yang paling lama tingkat kesembuhan ini Ketapang. Udahlah, nggak usah diperdebatkan, Bupati nggak usah debat ini, kepala dinasnya nggak usah debat itu. Faktanya sekarang ini datanya. Nah, lakukan evaluasi. Oh, mungkin asupan makanannya. Makanya saya bilang, kepala dinas kesehatan satu dengan yang lain itu koordinasi. Oh sana apa sih yang diberikan? Nah karena yang jelas obatnya ini belum ada yang spesifik, titik. Vaksinnya belum ada. Obat yang diberikan itu tidaklah menjadi obat
yang utama, yaitu hanya mendekati. Nah, sehingga imunitas dia yang harus dijaga. Imunitas mereka dijaga harus dengan asupan makanan. Nah, contoh kota waktu itu kan, saya lihat apa diberikan, coba kirim ke saya menunya. Oh, saya bilang ini tidak standar, ganti yang standar Sudarso. Nah, begitu ganti itu seminggu udah rumah susun itu udah kosong dah, udah kembali dah sembuh. Ada 75 tahun kemarin kita lepas. Mereka melakukan rapid test begitu besar. Kalau salah landak itu lebih 3.800 gitu dia melakukan rapid test. Dia temukan banyak, pasti ketemu banyak reaktif. Yang reaktif ini di swab itu di PCR keluar hasilnya. Ini nggak ada masalah, bagus. Justru yang bahaya itu di daerah yang tidak melakukan rapid test secara massal, dia nganggap daerah dia kan tak tahu nih tingkat keterjangkitannya. Nah, nggak tahu meledak gitu. Ini yang bahaya. Nah, harusnya itu yang harus dijaga. Jadi contoh kota lah saya bilang. Banyak waktu itu kan orang kenapa kota sampai 580-an yang reaktif kan begini begitu. Enggak apa-apa. Nah, begitu reaktif kita isolasi. Dia tak jangkiti orang lain lagi. Nah, tapi kalau dia tidak tahu dia tuh reaktif tapi nggak pernah di rapid ya, dia jangkiti orang lain. Kalau orang yang tidak ada penyakit bawaan, OTG ya, imunitasnya bagus, sembuhnya cepat. Yang jadi masalah kalau ada penyakit bawaan, jantung, diabetes, darah tinggi. Nah, ini yang kumat. Nah, kumat ini susah ngobatnya. Itu masalahnya. Nah, jangan orang berani. Yang berani dengan ini, saya tak takut ini, saya tak takut dengan ini virus corona. Dia bilang inilah, ada yang bilang itu kebanyakan ini sampai masuk masjid pun pakai sepatu, dia bilang karena ada kebanyakan virus corona. Nah, ini orang-orang berani. Nah, kalau dia berani nih, saya suruh dia jadi imam jenazah ya yang positif COVID. Nanti kalau ada mau saya tawarkan dia. Kau berani? Saya kasih lah berapa gitu biar ini. Nah, kita Sudarso tuh cari relawan untuk mobil jenazah aja susahnya setengah mati. Nah, akhirnya ada anak yang satu saya apresiasi juga dia tuh supir taksi. Ya, dia mobil dia dipakai taksi tapi dia begitu. Akhirnya mobil taksi dia ini suruh kawannya dia jadi supir ambulan relawan. Nah, yang disuruh jadi mandikan jenazah sampai hari ini tak ada. Nah, ada satu pegawai kepala dinas di kota. Dia bilang, virus ini kan makhluk Allah, Pak. Nah, kita juga makhluk Allah. Jadi sesama makhluk Allah, dia bilang tak boleh saling ganggu. Nah, sekarang gini aja. Kau kan berani nih, pede nih. Kau punya mobil nggak? Punya, Pak. Nah, saya minta tolong cari orang umur 60 tahun ke atas, kita rapid test gratis, bawa di labkes. Apa dia jawab? Saya harus konsultasi sama istri dengan anak-anak saya. Ini sudah 3 bulan lebih, jawabannya tak ada. Artinya pasti kena marah bini ya. Nah, itu masalah. Ya. Nah, ada lagi satu berani, saya tak mau sebutkan orangnya lah. Berani nih, sekarang dia reaktif. Mau balik bininya nyerana dia tak usah balik. Akhirnya isolasi tempat kita. Pelkes. Ada satu orang baru dia nelpon makan apa, kau kan berani saya bilang. Kau beli nasi padang sana saya bilang. Manaskan gitu aja kayak gitu. Ada satu saya tak mau sebut nanti lah dia nyebut diri sendiri.